Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Parabola TV Channel, membahas seputar parabola digital rekomendasi. Oke teman, saat ini kita dipanggil oleh pengguna parabola Capvision Gold Optus. Jadi pengguna begini teman, masang sendiri. Tapi di sini bisa kita nilai teman, baru kita sampai sudah kelihatan di sini. Ini parabolanya teman, agak miring ke kiri teman tiangnya. Ini satu, ini poin ya teman, ini satu poin. Kapan dipasang sama abang, bang? Semalam, Bang. Semalam ya. Jadi dicari-cari berapa jam kira-kira? Apa, Bang? Dicari siarannya berapa jam kira-kira? Berapa lama kira-kira? Sekitar 1 jam juga lah, Bang. 1 jam ya, nggak dapat juga ya. Oke, ini teman. Ini dari letak dari parabolanya sudah apa ya teman ya? Sudah ada kemiringan ya teman, tidak lurus. Jadi itu poinnya. Jadi makanya kita sering juga teman memberitahu di konten kita bahwa kalau pemasang parabola itu tiangnya ini teman, tiang ini kita naik dulu. Tiangnya ini teman harus lurus. Ini agak miring ke kiri. Makanya pengguna agak susah mendapatkan kualitas sinyal. Tapi kita belum tahu juga teman, apakah ada frekuensi di receivernya, maksudnya frekuensi Capvision apakah ada, apakah pas waktu itu pengguna men-trackingnya atau mencari sinyalnya di frekuensinya. Kalau misalkan walaupun lurus teman, kalau misalnya kita mencari sinyal atau tracking kalau tidak di posisi transponder, akan bisa juga ya teman ya. Jadi itu kuncinya. Jadi perhatikan ini teman. Ini tanggal berapa nih bang? Ini tanggal 12. Tanggal 12. Ini hari ini teman-teman tanggal 12 kita dipanggil sama pengguna untuk menyetel parabola teman. Jadi karena pengguna tidak dapat apanya siarannya atau sinyalnya. Jadi kita ini dulu teman ya, kita perhatikan dulu receivernya, kita setting dulu. Oke, lanjut. Oke teman, jadi begini tampilan di layar TV-nya, tidak ada sinyal. Jadi pertama-tama ya teman, jadi kalau misalnya kita mau setting receiver atau mau mencari sinyalnya Capvision, jadi kita pertama-tama itu kita cari frekuensinya dulu teman, apakah lengkap, karena frekuensi Capvision saat ini ada 3. Apakah ada di receiver kita? Tapi kalau tidak ada, wajib ditambahkan dulu tuh teman. Jadi kalau misalnya teman-teman, kan banyak juga itu frekuensi ke frekuensinya teman ya, frekuensi di sistem itu ya teman ya. Jadi terkadang itu bukan frekuensi Capvision teman. Jadi walaupun kita cari, tak akan dapat teman. Jadi itu kuncinya. Jadi wajib harus frekuensi Capvision. Jadi begitu teman. Oke, lanjut teman. Jadi kita memperhatikan dulu teman ya. Jadi karena ini baru sampai juga di rumah pengguna ini. Ini dari sini kita lihat daftar siarannya 33 teman. Padahal jumlah siaran Capvision saat ini daftar siarannya 83. Di sini kita ambil lagi poinnya. Ini poin yang kedua teman ya, jumlah siarannya tidak sesuai. Terus tadi kita perhatikan di parabola tiangnya miring ke kiri. Itu satu teman. Jadi ini 2 poinnya. Terus kita tekan menu. Teman. Terus kita cek di sini pengatur antena. Terus di sini kalau sudah begini teman, ini kan satelitnya Capvision C, berarti ini parabola jaring teman. Jadi pengguna ini parabolanya parabola mini. Kenapa di sini teman? Karena kita banyak penyetelan parabola. Karena di daerah sini bisa dibilang teman 100% parabola mini teman. Jadi begitu. Jadi kita dipanggil ya teman. Jadi misalnya ada perbaikan atau pemasangan parabola baru atau trouble ya teman ya, perbaikan. Jadi kebanyakan parabola mini teman. Ada juga parabola jaring si benteng 4. Ada juga teman. Tapi paling banyaknya di sini teman, pengguna-pengguna di sini parabola mini teman. Jadi begitu. Oke teman, lanjut kembali ke topik. Setelah begini teman, lanjut kita tekan tombol ke kanan. Ini teman. Ini Capvision ku ini di jalur kuben ya teman, atau parabola mini. Setelah begini teman, lanjut kita tekan exit. Kita cek daftar satelitnya teman, daftar frekuensinya juga. Kita cek di daftar satelit, kita tekan OK. Ini daftar satelit teman. Jadi di sini kita perhatikan satu persatu frekuensinya teman, berapa ini total daftar satelitnya ada 8, tapi kita cek dulu di sini.
Nah, di sini hanya 2 kita ambil patokan teman. Di sini hanya 2 kita ambil patokan. Di jalur kuben temannya, Capucines-ku daftar setelit Capucines-ku dengan Mesa 3A. Nah, coba kita cek di Capucines-ku ini transpondernya dulu. Cara mengecek transponder atau frekuensi, pertama-tama kita tekan SAT atau SAT di tombol remote di sebelah kiri teman. Oke, ini kita perhatikan dulu teman. Frekuensi Capucines-nya kita perhatikan dulu apakah ada. Oke teman, di daftar satelit Capucines-ku tidak ada teman ya frekuensi Capucines-nya. Kita cek lagi di Mesa 3A. Kita tekan SAT atau SAT melihat frekuensi. Kita cek di Mesa 3A apakah ada frekuensi Capucines di sini. Tidak ada juga teman. Kita cek lagi. Di sini mungkin tidak ada nih teman ya. Kalau aku rasa di sini tidak ada. Jadi 2 berarti di sini ya teman ya, berarti di sini tidak ada satupun frekuensi Capucines. Di sini lah teman. Jadi di sini ya teman ya, tidak ada. Jadi kita setel ini dulu teman ya, frekuensi apanya, setelnya. Ini daya LNB-nya kita on kan dulu teman. Kita geser ke kanan. Daya LNB on. Deset-desetnya kita off kan. Kalau frekuensi LNB-nya universal 1 dalam kurung 9750 strip 1066000. Jadi itu teman ya posisinya. Setelah begini, jadi di sini kan tidak ada frekuensinya teman. Jadi kita bikin baru lagi nih teman. Itulah makanya sering kita bersuara teman atau bikin videonya masalah update transponder teman. Jadi masih banyak juga pengguna-pengguna ini teman belum update atau belum menambahkan frekuensi Capucines. Ini kita bicara Capucines ya teman ya. Belum, masih banyak teman. Contohnya ini masih pertanggal berapa, 12 ya bang ya? Iya. Tanggal 12 bulan Februari 2025 teman. Masih ada juga pengguna-pengguna itu belum bisa menambahkan frekuensi. Kenapa teman? Pelanggan Capucines ini sangat banyak sekali teman. Mungkin bisa kita bilang di seluruh Indonesia. Rata-rata kita perhatikan Capucines. Tapi banyak ya teman. Ada Capucines Bromo, ada Gold, Gardiner, Optus, LG Star. Jadi begitu, ada Cartens itu. Tapi di sini kebanyakan Capucines Gold teman dengan Bromo ya. Capucines Bromo C2000. Jadi begitu ya teman. Jadi setelah begini, lanjut ya teman ya. Jadi kita hapus frekuensi ini teman. Jadi frekuensi yang lama ini kita hapus. Cara menghapusnya pertama-tama kita tekan tombol 0 ya teman ya, tombol 0. Setelah kita tekan tombol 0, checklist semuanya. Terus setelah begitu lanjut kita tekan tombol warna merah. Jadi begini tampilannya teman. Hapus TP terpilih, maksudnya hapus transponder terpilih, maksudnya transponder yang lama ini kita hapus teman. Kita hapus semua. Kita tekan OK. Sudah bersih semuanya teman. Setelah begini, oke teman, setelah begini lanjut kita tambahkan frekuensi terbaru ya teman dari Capucines. Transponder terbaru atau frekuensi terbaru ada 3 Capucines saat ini teman. Belum ada penambahan, masih 3 jumlahnya. Oke, lanjut ya teman, kita tekan tombol warna hijau seperti biasa. Kita tambahkan angka frekuensinya 12563. Terus simbol rednya 3103 kali. Kita simpan, tekan OK teman. Oke, setelah begini lanjut teman, kita tekan lagi tombol warna hijau, kita tambahkan angka frekuensinya 12643. Terus simbol rednya 3103 kali, kita simpan teman. Oke. Terus kita tambahkan lagi frekuensi yang terakhir teman. Kita tekan tombol warna hijau lagi, terus kita tambahkan angka frekuensinya 12683. Terus simbol rednya 3103 kali, kita simpan teman, tekan OK. Inilah frekuensi Capucines teman. Ini yang 3 ini. Jadi disinilah kita ngambil sinyalnya teman, di posisi ini ketiga-tiganya. Jadi ketiga transponder ini wajib hijau biru. Ada juga kita temukan sinyalnya yang satu hijau frekuensinya, yang duanya kuning. Itu harus diratakan teman. Cara meratakan kualitas sinyal, cara triknya sudah ada di video kita sebelumnya, boleh teman-teman cek. Jadi ini kita cari teman. Terus satu lagi, ini kekuatan sinyalnya begini teman. Nih perhatikan ini teman. Begini. Tapi kita coba dulu teman ya, kita coba dulu men-trackingnya. Tapi kita perbaiki juga nanti tiangnya teman, kita luruskan kembali karena itu ada kemiringan ke kiri. Kualitas sinyalnya 15%. Jadi begini teman. Setelah begini baru kita
luruskan tiang parabolanya, lanjut kita tracking teman ke arah barat satelit Mesa 3B. Oke teman, kita kerjakan dulu. Oke teman, jadi karena tiang ini tidak lurus ya teman ya, agak ke kiri, serong ke kiri, tidak lurus teman. Jadi harus lurus teman, dari depan kiri ke kanan harus lurus, jangan sampai ada kemiring ke kiri dan ke kanan dan depan dan belakang. Nah itulah teman, kayak gini, ini kan miring ini teman. Jadi ini kita buka lagi teman, jadi kita pastikan agak lurus, jadi agar memudahkan tracking teman ya, atau mencari kualitas sinyal. Walaupun parabola jaring pun, apapun tipe parabola, kalau dapat yang ini lurus teman. Jadi kalau misalnya ada kemiringan ya teman agak susah mendapatkan kualitas sinyalnya. Bisa dapat, tapi ya ininya diolah ya teman. Jadi begitu, tergantung feeling kita mainkan caranya. Tapi kalau bagusnya kan ini harus lurus teman, kuncinya. Oke teman, jadi ini sudah kita buka ini bautnya, jadi nanti kita luruskan, kita geser. Oke teman ya, jadi ininya kita bikin nanti di sini. Ini kan jadi biar agak lurus teman. Jadi begitu, ini jadi agak lari sedikit ya teman ya, karena kita meluruskan. Oke teman, kita kerjakan dulu. Oke teman, setelah kita luruskan tiangnya teman, ini teman ya, ini lubang pertamanya di sini. Jadi kita luruskan di sini posisinya tiangnya teman ya, ini udah lurus. Setelah begini baru kita setel ya teman ya, jadi kita setel mencari sinyal. Nah nanti kita mainkan ini teman, ini kita longgarkan nanti. Terus kita cari arah Mesa 3B, arah barat sini teman ya. Jadi nanti kita mainkan pelan-pelan, jangan gerusa-gerusu teman, jangan gerasa gerusu, harus pelan-pelan, alon-alon. Jadi pelan-pelan, sampai memperhatikan kita frekuensi kapasitas itu, kualitas sinyalnya itu ada pergerakan. Jadi begitu teman. Oke, jadi kita setel dulu teman, ini sudah arah barat, jadi kita setel dulu ini. Oke lanjut. Oke teman, setelah kita luruskan ini teman ya, sangat sebentar sekali kita mendapatkan sinyalnya, sangat sebentar. Jadi ini kita geser ini teman ya, ke kiri sedikit, terus ini kita turunkan sedikit, ini kita turunkan sedikit, dah itu saja teman, langsung mendapatkan kualitas sinyalnya 87, langsung kita kunci. Jadi begitu teman ya. Jadi pertama-tama itu ya penting ya teman ya, kita mencari misalnya mencari sinyal misalnya kapasitas ya, harus transfer kapasitas, kita cari sinyalnya teman. Misalnya Nusantara, harus frekuensinya itu juga kita ambil patokan. Next parabola begitu juga. Jadi kalau kita men-tracking, walaupun ini sudah lurus pun tiangnya, tapi frekuensinya tidak kapasitas ya takkan dapat teman. Jadi begitu. Oke teman, kita lanjut, kita perhatikan dulu tampilan dari TV-nya. Oke teman, setelah kita luruskan tiangnya yang miring itu, terus kita tracking atau kita setel, tidak terlalu lama ya teman ya, karena patokannya tiangnya udah lurus. Terus satu lagi, komponen parabola ini kan bagus teman, jadi mudah mendapatkan kualitas sinyalnya. Jadi begitu teman caranya tadi. Oke, ini kita cek dari pertama dulu. Oke teman, sudah dapat teman, di atas 85 semua. Ini 87, ini 87 juga. Setelah begini teman, sudah mendapatkan di 3 transponder ini sinyalnya sudah hijau biru. Lanjut kita tekan exit teman. Kenapa? Tadi kita perhatikan jumlah siaran pengguna itu tadi kan 32 teman, 33 ya, 33. Jadi kita ambil di posisi edit siaran ini, kita tekan di posisi edit siaran, akan muncul begini, siaran televisi, siaran radio, hapus semua. Jadi karena kita ingin hapus dulu, wajib dihapus dulu teman-teman. Siaran siaran apa namanya, siaran lama itu teman. Jadi kalau misalnya teman-teman scan juga, takkan masuk juga siarannya teman. Jadi begitu, jadi harus dihapus dulu siaran lamanya. Beda kalau misalnya teman-teman mainkan scan buta, itu akan muncul. Ini kita men-scannya sesuai dengan frekuensi kapasitas. Oke teman, lanjut kita tekan OK. Ini jumlah siaran lamanya teman 33, padahal siaran kapasitas saat ini 83. Kita tekan OK. Setelah begini teman, lanjut kita ambil posisinya di instalasi lagi. Begini tampilannya. Terus kita langsung ambil di daftar TP teman. Kita tekan OK. Lanjut kita tekan 0.
kalau kita tekan 0 teman, langsung centang ketiga transpondernya atau checklist ke transponder ketiganya. Lanjut kita tekan tombol warna biru untuk mencari atau men-scan. Nah, ini teman, kita tekan tombol warna biru, begini tampilannya langsung keluar begini. Lanjut kita tekan OK. Nah, biarkan loading. Ini pengguna belum isi paket bang ya? Belum ya? Belum. Jadi kalau misalnya pengguna ini belum isi paket teman, pastinya siaran gratisnya ada, alias tidak mati semua teman. Itu kuncinya. Kenapa? Karena frekuensinya lengkap, sinyalnya ada ketiga transpondernya, berarti siaran gratisnya ada teman. Tidak mati semua. Oke teman, sudah ditemukan jumlah siarannya ada 83. Begini juga tampilannya. Apakah kamu ingin menyimpan? Karena kita ingin menyimpan jumlah siaran ini 83 tadi. Lanjut kita tekan OK. Oke teman. Nah, jadi ini posisinya siaran Trans TV teman ya. Jadi siaran TV-nya begini, sinyalnya ada, tetapi siarannya teracak. Kenapa ini teracak? Karena pengguna belum isi paket teman. Jadi nanti pengguna ini bisa juga isi paket nanti secara online bisa ya teman, di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan di toko elektronik pun bisa, secara online pun bisa teman. Jadi begitu, nama paketnya paket Celink kalau untuk membuka siaran nasional lengkap dan siaran hiburan lainnya teman. Jadi begitu. Oke, kita cek siaran gratisnya teman. Lanjut kita cek siaran gratisnya di bawah Net TV ya teman. Net TV masih gratis, kita tekan Net TV. Oke, tidak dapat juga teman ya. Jadi begini tampilannya, siaran teracak. Kenapa teracak? Ini boleh jujur bang, sudah berapa lama tidak hidup? Berapa bulan? Lama udah bang, tak hidup. Oh, udah lama dah. Aku pindah sana pindah sini. Udah berapa bulan atau berapa bulan? Udah 5 bulan ya. 6 bulan ya. Oh, pantas lah teman ya. Udah 6 bulan. Siaran pengguna ini tidak hidup. Tapi kalau misalnya begini teman, padahal sinyalnya sudah ada, siarannya teracak, itu bisa kita tunggu berapa menit, bisa juga kita refresh. Cara refresh Kapisen sudah ada di video kita sebelumnya, boleh teman-teman cek ke bawah cara refresh Kapisen. Kalau misalkan pengguna-pengguna ini mengisi paket, sinyalnya bagus tetapi siarannya belum nyala, refresh juga bisa teman. Terus ada juga parabolanya sudah lama tidak dipasang, sinyalnya ada, frekuensinya ada, tapi siarannya teracak, tinggal refresh teman. Cara refreshnya di sini ada nomor teman. Nah, jadi di sini sudah ada, di video kita ada juga sebelumnya teman, boleh dicek. Nah, jadi ini kita refresh dulu teman untuk untuk menyalakan siaran gratisnya. Oke, kita coba tadi refresh teman di aplikasi kawan Kapisen. Nah, ini nomor ID-nya. Coba kita cek siarannya teman. Oke, begini kita tunggu dulu teman. Nah, oke, langsung masuk teman ya siarannya. Oke, langsung masuk. Tapi masih keluar ininya teman ya, barcode-nya ya, karena mungkin menyuruh misi paket teman ya. Jadi begitu. Coba kita cek siaran yang lain. Aunisade. Oke, dapat juga teman. Jadi siaran ini tidak mati semua ya teman ya, begitu. Jadi cara triknya, kalau misalnya pengguna ini sudah kita tracking parabolanya, sudah kita cari sinyalnya, sudah kita scan. Jadi kalau misalnya tidak juga dapat, berarti pengguna ini teman, kuncinya berarti pengguna ini sudah lama tidak mengaktifkan parabolanya. Jadi pengguna pun bercerita jujur, sudah 6 bulan kurang lebih ibu ya, sudah tidak diaktifkan ininya teman, parabolanya. Kita cek siaran reaction ya. Oke, dapat teman ya, siaran Zomo, siaran anak-anak. Oke, dapat juga teman, ini dari TV dapat juga. Siaran religi dapat juga di sini. Muslim TV. Oke, dapat juga live channel siaran rohani religi Kristiani. Oke, dapat juga teman. Nah, jadi begitu teman ya, cara misalkan cara pemasangan ya teman, itu pemasangan dan cara menambahkan frekuensi di situ ya teman ya, cara-caranya agar mudah mendapatkan siaran Kapisen teman. Oke teman, mudah-mudahan ini bermanfaat dan berguna, terkhusus pengguna-pengguna atau pelanggan-pelanggan Kapisen Gold di seluruh Indonesia. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.